Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur organisasi media elektronik, yaitu pada media televisi. Struktur organisasi dari media elektronik televisi ini diawali dengan manajemen puncak yang terdiri dari direktur utama atau dewan direksi dan juga sekretaris perusahaan dan legal. Manajemen puncak dalam struktur organisasi media televisi bertindak sebagai pemegang komando tertinggi yang merumuskan strategi, visi, dan juga arah kebijakan pada suatu perusahaan. Dipimpin oleh direktur utama atau dewan direksi. Untuk ini memastikan operasional berjalan sesuai dengan rangkaian regulasi melalui dukungan sekretaris perusahaan dan legal. Direktur utama atau CEO merupakan pemimpin tinggi yang bertanggung jawab atas operasional keseluruhan, keputusan strategis, kebijakan konten, dan juga kinerja stasiun televisi. Sedangkan sekretaris perusahaan bertugas mengelola tata kelola perusahaan dan juga fasilitator komunikasi dengan regulator, misalnya KPI, Kominfo, atau pemegang saham dan publik, serta juga bertugas menangani hubungan investor dan administrasi penting pada sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada Departemen Berita, yang mana terdiri dari pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi ini adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh isi dan arah pemberitaan di media televisi. Tugasnya yaitu menentukan kebijakan dan garis besar redaksi dalam pemberitaan, mengawasi seluruh produksi berita agar sesuai dengan kode etik jurnalistik dan kebijakan media, dan juga menyetujui atau menolak berita yang akan ditayangkan, serta mengarahkan tim redaksi agar pemberitaan akurat, berimbang, dan berkualitas. Lalu yang kedua ada koordinator liputan, yang bertugas menyusun rencana liputan harian berdasarkan isu atau peristiwa yang terjadi, menugaskan reporter dan kameramen untuk meliput suatu peristiwa, mengatur jadwal dan lokasi liputan agar liputan berjalan efektif, memantau perkembangan berita di lapangan, dan melaporkan hasil liputan kepada pemimpin redaksi atau produser berita. Lalu yang ketiga yaitu ada produser berita. Produser berita ini bertanggung jawab terhadap proses produksi program berita sehingga siap ditayangkan. Tugasnya yaitu menyusun rundown atau susunan berita dalam suatu program berita, mengedit dan menyeleksi materi berita dari reporter, mengatur alur penyajian berita agar menarik dan mudah dipahami penonton, mengkoordinasikan kerja tim seperti editor, video, reporter, dan juga presenter. Selanjutnya ada talenta on air. Talenta on air ini adalah orang yang tampil di layar televisi untuk menyampaikan berita kepada penonton seperti news anchor atau presenter. Tugasnya yaitu membacakan dan menyampaikan berita di depan kamera dengan jelas dan profesional, dan membawakan program berita sesuai dengan naskah dan arahan produser, melakukan wawancara dengan narasumber dalam program berita, menjaga penampilan, intonasi, dan sikap tetap komunikatif serta kredibel di layar, dan juga menjadi wajah utama program berita yang berinteraksi langsung dengan penonton. Selanjutnya yaitu Departemen Program dan Produksi, yang terdiri dari direktur program. Direktur program ini adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan seluruh program siaran televisi, yang mana tugasnya yaitu menentukan jenis dan konsep program yang akan ditayangkan, menyusun strategi program siaran agar menarik bagi penonton, mengawasi kualitas semua program televisi, menyesuaikan program dengan target audiens dan kebijakan stasiun televisi.
serta berkoordinasi dengan bagian produksi dan departemen lain dalam pelaksanaan program. Lalu ada manajer produksi. Manajer produksi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan produksi program televisi, yang mana tugasnya mengatur proses produksi program mulai dari perencanaan hingga selesai, mengelola jadwal produksi, anggaran, dan juga kebutuhan teknis. Lalu mengkoordinasikan produksi berjalan efektif dan dengan sesuai rencana, serta melaporkan perkembangan produksi kepada direktur program. Lalu ada tim kreatif yang bertugas untuk menciptakan ide program yang menarik dan inovatif, menyusun konsep acara, alur cerita, dan naskah program, serta mengembangkan format program agar sesuai dengan kebutuhan penonton. Selanjutnya ada unit produksi yang bertugas mengoperasikan peralatan produksi seperti kamera, audio, dan pencahayaan, melakukan pengambilan gambar dan perekaman suara, melaksanakan proses editing dan penyuntingan materi program, menyiapkan lokasi, set, dan kebutuhan teknis saat produksi, serta mendukung kelancaran proses produksi hingga program siap ditayangkan. Selanjutnya yaitu ada Departemen Komersial dan Pemasaran yang terdiri dari manajer penjualan. Manajer penjualan ini bertugas untuk menyusun strategi penjualan iklan untuk meningkatkan pendapatan stasiun televisi, menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan, pengiklanan, dan sponsor, serta mengawasi dan mengarahkan tim penjualan agar mencapai target penjualan iklan. Lalu ada marketing communication yang bertugas untuk menyusun strategi komunikasi, menyusun strategi promosi dan kampanye pemasaran program televisi, mengelola kegiatan publikasi, promosi, dan branding stasiun televisi, serta membangun dan menjaga citra positif perusahaan di masyarakat. Dan juga ada traffic manager yang bertugas untuk menyusun dan mengatur jadwal penayangan iklan sesuai dengan kontrak dengan pengiklanan, mengkoordinasikan penempatan iklan dengan bagian program dan produksi, memastikan iklan ditayangkan pada waktu yang telah ditentukan, dan juga mengawasi kelancaran alur siaran agar tidak terjadi tumpang tindih antara program dan iklan. Berikutnya adalah Departemen Teknik yang terdiri dari Direktur Teknik. Direktur Teknik ini bertugas untuk mengawasi dan mengelola operasional teknis penyiaran, memastikan semua peralatan siaran, studio, dan transmisi berfungsi dengan baik, merencanakan pengadaan dan pengembangan teknologi penyiaran, dan juga mengkoordinasikan kerja tim, teknisi, dan operator. Lalu ada MCR Operator atau Master Control Room Operator yang bertugas untuk mengatur jalannya siaran televisi dari awal hingga akhir, lalu mengoperasikan sistem pemutaran program iklan dan juga identitas stasiun sesuai jadwal, memantau kualitas audio dan video selama siaran berlangsung, mengatasi gangguan teknis yang terjadi pada saat siaran, dan juga berkoordinasi dengan bagian program, produksi, dan trafik untuk kelancaran siaran. Lalu ada teknisi studio yang berfungsi untuk menyiapkan dan mengoperasikan kamera pencahayaan dan peralatan audio di studio, memastikan semua peralatan studio berfungsi dengan baik sebelum dan selama produksi, lalu melakukan perawatan dan perbaikan peralatan teknis jika terjadi kesalahan, dan juga berkoordinasi dengan kru produksi dan operator saat proses rekaman atau siaran berlangsung. Lalu selanjutnya ada finance atau accounting yang bertugas untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan, membuat pencatatan transaksi keuangan secara sistematis,
menyusun laporan keuangan seperti laporan laba dan laba rugi dan neraca, serta mengatur pembayaran gaji, operasional, dan kewajiban perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.